Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Rabu 12 Februari 2025 untuk mendengarkan keterangan ahli dan atau saksi dari para pihak. Pada hari ini terdapat 6 daerah yang diperiksa, yakni Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Buru. Dalam panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo didampingi Hakim Konstitusi Danielius Mikpe Voigt dan M. Guntur Hamzah, dilakukan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan Bupati Empat Lawang dan Bupati Bengkulu Selatan. Dalam persidangan ini, Kepala Subdirektorat Wilayah 1, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri R. Hendi Nurkusuma yang dihadirkan termohon KPU Kabupaten Empat Lawang menjelaskan bahwa bakal calon Bupati Budi Antoni Aljufri yang berpasangan dengan Heni Ferawati telah menjabat lebih dari 2 periode. Menurut Hendi, penghitungan masa jabatan itu dilakukan berdasarkan putusan MK dalam sejumlah pengujian undang-undang. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.16/5413 tahun 2016 yang memberhentikan secara tetap Saudara Budi Antoni Aljufri dari jabatannya sebagai Bupati Empat Lawang itu sudah terhitung 34 bulan, sehingga ketika mendaftar di KPU untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024, pihak KPU sudah tepat untuk tidak menetapkan sebagai calon kontestasi peserta pasangan Pilkada 2024. Dari ruang sidang panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, didampingi Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur, pemeriksaan dilakukan terhadap perselisihan hasil pemilihan Gubernur Papua Pegunungan. Ahli pihak terkait Melkias Hetaria dalam keterangannya menjelaskan pegunungan sistem noken di sejumlah wilayah Provinsi Papua Pegunungan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis dan kondisi masyarakat. Menurutnya, sistem noken atau ikat adalah bentuk dari demokrasi melalui musyawarah mufakat, sehingga sangat mungkin ada pasangan calon yang tidak mendapatkan suara sama sekali. Ahli berpandangan kehadiran KPU di wilayah tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi terhadap hasil kesepakatan masyarakat adat setempat. Baik, jadi kita melihat bahwa sistem noken atau ikat ini memang dikenal di sana sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi, khususnya wujud dari musyawarah mufakat yang tadi disampaikan oleh Profesor Aswanto itu. Berikutnya dalam panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat, didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Eni Nurbaningsih, pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara, Muklis Sapi dan Tony Laos menghadirkan ahli keamanan siber dan sistem multimedia Irawan Afrianto. Ahli dalam keterangannya menjelaskan kasus video dugaan perbuatan asusila dari calon Bupati nomor urut 4, Piet Hein Babua, yang berpasangan dengan Kasman Ahmad. Dalam kesempatan itu, ahli menerangkan cara untuk menilai keaslian video asusila yang dipersoalkan dalam perkara ini. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa untuk wajah asli dengan wajah pembanding yang sama, orang yang sama, itu terdeteksi semua, sementara untuk wajah orang yang berbeda, itu mendapatkan rasio yang lebih rendah dari 80 sehingga bisa dikatakan orang yang berbeda. Next. Nah, ini adalah kesimpulannya yang mulia. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari gambar tersebut, orang yang sama itu mendapatkan rasio antara 89% sampai 92%, sementara ketika kita uji dengan orang yang berbeda, itu mendapatkan rasio antara 0 sampai 30%. Tim Liputan MK melaporkan.